Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Novita Yurahmawati. Di sini saya akan berperan sebagai coach dan rekan saya bernama Bapak Arif Nur Mutakin akan berperan sebagai coach. Di sini kami nanti akan membawakan masalah atau diskusi tentang media pembelajaran, di mana proses coaching yang akan kami bawakan menggunakan alur Tirta. Berikut praktek percakapan kami yang akan kami bawakan. Assalamualaikum Bu Novita, apakah sibuk sekarang? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Waalaikumsalam Pak Arif. Kebetulan saya saat ini sedang tidak sibuk, sedang longgar. Silakan Pak, ingin membicarakan tentang apa? Kok sepertinya Pak Arif sedang murung? Iya Bu, minta waktunya sebentar Ibu. Saya tidak mengganggu waktu Ibu kan? Tidak mengganggu Pak. Monggo. Memangnya ada apa Pak? Nah, begini Bu Novita, saya mau cerita terkait masalah saya. Apakah Bu Novita mau mendengarkan? Ya, mari kita bicarakan bersama-sama ya Pak ya. Nah, sebenarnya masalah ini adalah untuk menyelesaikan masalah saya dan mengurangi beban pikiran saya ini selama ini ya Bu ya. Loh, memangnya ada masalah apa Pak Arif? Nah, begini ya Bu ya. Minggu lalu ketika kepala sekolah mengadakan supervisi, nah di situ saya itu ditegur oleh kepala sekolah karena saya tidak menggunakan media pembelajaran. Wah, Pak Arif mendapatkan teguran dari kepala sekolah ya Pak ya. Memangnya mengapa Pak Arif tidak menggunakan media pembelajaran Pak? Nah itu Bu, masalahnya media pembelajarannya itu Bu. Jadi gini Bu, waktu proses pembelajaran itu kan saya tidak menggunakan media pembelajaran seperti LCD proyektor. Nah, LCD proyektor di sekolah itu sudah rusak. Nah, sehingga saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh, begitu ya Pak Arif ya. Penyebabnya tidak menggunakan media pembelajaran karena LCD proyektornya rusak. Memangnya menurut Pak Arif pembelajaran seperti apa yang panjenengan ingin wujudkan? Nah, jadi gini ya Bu ya, saya itu ingin pembelajaran yang kreatif, menyenangkan. Selain itu, kalau pembelajaran kita kreatif, menyenangkan, itu membuat anak-anak itu menerima pembelajaran itu dengan antusias. Kalau dia sudah antusias, dia akan menerima pembelajaran itu dengan baik, Bu. Oh, gitu. Misalnya, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Arif sekarang dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang panjenengan inginkan? Kira-kira skala 7 lah, Bu. Ya, itu mungkin skala yang bisa saya gunakan dari angka 1 sampai 10. Masih berada di posisi 7. Berada di posisi 7 ya Pak ya. Iya. Dari skala 1 sampai 10, skala berapakah yang Anda ingin capai Pak? Dari 7 ingin berkembang menjadi skala berapa Pak panjenengan? Nah, saya itu ingin ada peningkatan Bu, paling tidak itulah di angka di skala 9. Itu ini di angka di skala 9. Nah, menurut panjenengan apa kekuatan yang Anda miliki untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Nah, saya itu sebenarnya punya ide Bu, atau gagasan terkait media pembelajaran. Ide terkait media pembelajaran ya Pak ya. Nah, untuk mewujudkannya, untuk menggunakan berbagai media pembelajaran yang seperti Anda harapkan, kira-kira apakah ada hambatan Pak? Nah, hambatan mungkin, kalau hambatan itu mungkin setiap kita melakukan kegiatan masih akan yang mengalami hambatan Bu. Baik, sekarang adakah ide atau gagasan solusi untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Nah,
Saya itu berniat untuk menggunakan media pembelajaran seperti gambar atau poster, Bu, maupun lingkungan sekitar sekolah, sehingga materi yang saya sampaikan kepada murid itu dapat diterima dengan baik. Wah, bagus sekali ide Anda, Pak Arif, untuk menggunakan gambar, poster, maupun lingkungan sekitar sekolah sebagai media pembelajaran. Namun, adakah ide atau gagasan solusi lain yang Anda pikirkan juga dapat menjadi alternatif menyelesaikan masalah ini, Pak? Pastinya ada ide atau gagasan untuk solusi lain sih, Bu. Namun untuk saat ini saya ingin fokus menggunakan media pembelajaran berupa gambar ataupun poster, dan untuk penempatan kita menggunakan lingkungan sekitar sekolah kita, Bu. Oh, ingin fokus itu dulu ya, Pak ya. Iya, Terus ingin di media pembelajaran. apa rencana aksi Pak Arif untuk mewujudkan ide atau gagasan tersebut? Aksi Nah, nyatanya apa, Pak? jadi gini ya, Bu ya, di sekolah kita kan sekolah adiwiyata. Oke. Nah, sekolah adiwiyata itu adalah sekolah berbasis lingkungan. Nah, saya itu bermaksud untuk menggunakan taman sekolah, Bu, untuk melaksanakan pembelajaran agar siswa lebih antusias dan senang, sehingga anak mudah untuk menerima pembelajaran. Oh, menggunakan taman sekolah nggih, Pak nggih. Nah, Iya, taman untuk sekolah yang ada di depan itu, Bu, di bawah pohon meh. Nah, itu. Nah, kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran di taman sekolah menggunakan poster, menggunakan gambar, kira-kira apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan pembelajaran itu, Pak? Nah, memang butuh peralatan, Bu. Nah, peralatan seperti tikar ataupun papan tulis sederhana. Kemudian kita harus menggunakan pengeras suara karena kita berada di lingkungan luar sekolah. Dan untuk itu saya juga menggunakan gazebo, Bu, yang ada di taman sekolah untuk media pembelajarannya, Bu. Terus peralatan yang dibutuhkan tadi seperti tikar, papan tulis sederhana, pengeras suara, apakah saat ini sudah tersedia, Pak? Nah, alhamdulillah sudah tersedia, Bu. Di gudang itu masih ada beberapa tikar yang nganggur atau yang biasa digunakan waktu ada kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, mungkin sebelum digunakan, anak-anak saya suruh untuk mencucinya terlebih dahulu. Alhamdulillah kalau sudah tersedia. Lalu bagaimana proses berlangsungnya pembelajaran, Pak? Jika pembelajaran itu berada di taman sekolah, Pak? Nah, saya itu yang pertama itu mengajak murid untuk membawa buku bacaan ataupun gambar maupun poster yang dipinjam dari perpustakaan. Di situ kan banyak, Bu, buku bacaan, entah itu poster, entah itu gambar-gambar yang keterkaitan dengan pembelajaran. Nah, untuk dibawa ke taman. Kemudian saya mengajak murid untuk menyimak materi dengan rasa senang. Karena apa? Suasana yang sejuk sambil mengamati lingkungan sekitar. Misalnya ada orang lewat, terus ada kegiatan jual beli, kegiatan sosial orang bekerja di sawah. Nah, seperti itu, Bu. Jadi selain materi, kita juga bisa mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Wah, Pak. Terus lalu ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini apa, Pak? Untuk ukuran keberhasilan itu adalah ketika anak-anak itu sangat antusias, Bu, menerima pembelajaran. Nah, pembelajaran itu dapat tercapai karena media pembelajaran yang tepat dan anak merasa nyaman di tempat belajar. Kalau anak tidak nyaman, kalau anak tidak senang, berarti dia kan cepat bosan, Bu. Kalau cepat bosan, dia menerima pembelajaran pun akan susah. Nah, apabila dia sudah antusias, sudah senang, nah, di situ pembelajaran akan mudah terserap oleh anak-anak. Apalagi ini masih anak SD, lebih senang bermain di lingkungan sekolah. Kalau di kelas, kadang anak itu merasa bosan seperti itu. Belajar sambil bermain ya, Pak ya. Belajar itu bermain. Nah, setiap rencana yang akan dilakukan itu pasti ada gangguan-gangguan gitu, Pak. Gangguan atau hambatan.
Bapak bisa menjelaskan bagaimana cara mengatasi gangguan atau hambatan misalnya itu terjadi? Mungkin untuk hambatan atau gangguan itu saya mencoba untuk lebih fokus dan menjadwal kegiatan pembelajaran tersebut, Bu, supaya sebelum pembelajaran itu anak-anak mempersiapkan yang dibutuhkan ketika pembelajaran. Misalnya ketika anak-anak disuruh membawa tikar tiap kelompok itu bisa. Kalau di sekolah karena itu masih kotor belum dicuci, anak-anak tak suruh membawa. Tapi kalau tikarnya di sekolah itu sudah bersih, ya kita tinggal bawa aja, Pak. Tinggal bawa aja, Bu. Intinya itu mulai persiapan tikar, terus pengeras suara, dan gambar-gambar atau poster yang kita pinjam dari perpustakaan. Lalu komitmen apa yang akan Anda lakukan setelah rencana ini, Pak Arief? Nah, kebetulan Bu ya, besok itu kan saya menginjak ke tema 8, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, di situ saya akan mencoba menerapkannya, Bu. Nah, untuk melakukan rencana panjenengan, siapa yang perlu dimintai dukungan atau mungkin perlu dihubungi untuk menerapkan pembelajaran di taman sekolah, Pak Arief? Ya, karena taman ini adalah taman milik sekolah, Bu, kita tidak bisa sembarang menggunakannya. Yang saya lakukan pertama kali adalah meminta izin kepada kepala sekolah. Nah, ketika kepala sekolah itu sudah menyetujui, sudah memberikan izin untuk digunakan belajar, kemudian saya menghubungi pegawai atau karyawan perpustakaan untuk meminjam buku maupun poster atau gambar-gambar yang lain terkait pembelajaran besoknya, seperti itu. Terus minta izin dulu ya, Pak ya. Iya, itu kan sekolahnya kan itu, Bu, sekolah milik kita bersama, taman pun itu harus kita jaga, Bu. Di Taman Adiwiyata itu kan digunakan untuk apa? Untuk kegiatan untuk kegiatan sosialisasi di SD, Bu. Jadi kita harus selain menjaga juga harus melestarikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Lalu apakah tindak lanjut yang akan Bapak lakukan, Pak? Intinya gini, Bu, pembelajaran itu harus membuat rasa aman dan nyaman kepada siswa. Strategi dan inovasi harus kita maksimalkan untuk memenuhi kebutuhan murid. Nah, inovasi-inovasi misalnya kita tadi menggunakan poster, menggunakan gambar, atau menggunakan lingkungan di sekitar sekolah atau di taman. Itu termasuk strategi saya, Bu, atau inovasi untuk memudahkan anak itu menyerap materi yang nantinya kita akan berikan. Berarti intinya harus memenuhi kebutuhan murid ya, Pak ya, harus kreatif. Iya, harus kreatif. Kita sebagai guru harus fokus, Bu. Yang kita ajarkan murid, Bu. Murid itu masih anak-anak, masih tipe-tipenya tipe bermain, mudah bosan. Nah, kemudian saya punya inisiatif seperti itu, mengajak anak untuk belajar di lingkungan sekolah dengan membawa poster, dengan membawa gambar maupun membawa diagram seperti itu untuk digunakan di pembelajaran. Terus apa kesimpulan Pak Arief terkait pertemuan kita hari ini, Pak? Nah, intinya gini ya, Bu, keterbatasan media pembelajaran itu tidak menjadikan kita untuk patah semangat. Kita sebagai guru harus bisa mempunyai inovasi, kreativitas, bagaimana anak itu dapat menerima pembelajaran dengan rasa aman, dengan rasa senang. Kita bisa menggunakan lingkungan, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Wah, bagus sekali Pak Arief, ide Anda untuk mengatasi masalah, salah satunya dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Semoga nanti dalam pelaksanaannya lancar dan bisa membawakan hasil yang maksimal, khususnya untuk peserta didik atau murid-murid panjenengan. Amin. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya, sudah mau menemani curhatan saya. Mungkin kalau tidak dengan Bu Novita, saya harus bercerita lagi pada siapa. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sama-sama, Bu Novita, saya anggap sebagai guru senior di SD kita, Bu, ya. Sama-sama, Pak. Saya juga belajar. Kita sebagai guru harus menjadi contoh
pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak terus kalau kita sudah bisa berhenti dimanapun kita harus belajar terus ya Pak ya, saling Iya. berbagi. Oke, terima kasih juga Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan refleksi diri terkait latihan coaching yang telah saya lakukan bersama Bapak Arief Nur Mutakin. Untuk refleksi diri, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya percakapan tadi sudah berjalan dengan baik karena saya sudah bertanya sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi terkait fakta-fakta, sudah menanyakan rencana aksi nyatanya terkait ide atau alternatif pemecahan masalah, serta sudah menanyakan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut. Sehingga tadi sudah bisa ditarik kesimpulan juga dan mendapatkan solusi terkait masalah media pembelajaran yang dialami Pak Arief Nur Mutakin. Saya juga telah berusaha menjadi pendengar yang baik dengan mendengarkan secara rasa atau menggunakan rasa, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan tidak melakukan judgement, mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan yang jawabannya nanti berasal dari Koci sendiri dan memberdayakan Koci dengan mendorong ide yang berasal dari diri Koci sendiri. Refleksi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang masih perlu ditingkatkan adalah memperbanyak pengalaman melakukan coaching menggunakan alur Tirta, sehingga saya nanti lebih terbiasa. Refleksi yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Hal yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching yaitu mendengarkan sepenuh hati, benar-benar fokus pada coaching dan berusaha melakukan percakapan secara sadar atau dengan tidak memikirkan hal lain, serta tidak melakukan judgement terhadap coaching. Pertanyaan refleksi yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk meningkatkannya yaitu dengan memperbanyak pengalaman lagi melakukan coaching menggunakan alur Tirta dan melakukan refleksi dari coaching-coaching yang telah saya lakukan sehingga mendapatkan umpan balik sebagai bekal untuk peningkatan kompetensi diri. Terakhir, umpan balik dari Koci merasa senang, merasa lebih lega setelah melakukan percakapan dengan masalah yang dimiliki, yaitu tadi tentang media pembelajaran. Coaching atau percakapan yang telah kami lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah pada alur Tirta, sehingga tadi sudah mendapatkan solusi pemecahan masalah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.